Selamat pagi anak-anak. Apa kabar di pagi hari ini? Baik ya, tetaplah jaga kondisi dalam situasi pandemi virus corona, sehingga kita bisa mengikuti acara MPLS di hari yang kedua ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Om Swastiastu. Anak-anak peserta didik baru, ini merupakan hari yang kedua atau sesi yang kedua di mana kita mengikuti acara MPLS. Sebelum kita mulai, mari kita melakukan doa bersama. Anak-anak silakan berdiri. Mari kita doa menundukkan kepala sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama di dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak, di sesi yang kedua ini, adapun rundown acara atau susunan acaranya, kita di sini akan ada 3 sesi atau 3 acara. Yang pertama adalah pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarana dan protokol kesehatan yang kita lakukan di sekolah SMP PGRI 9 Denpasar. Oleh karena itu, duduk dengan manis. Mari kita simak. Om Swastiastu, selamat datang dan selamat bergabung peserta didik baru di SMP PGRI 9 Denpasar. Dan mari kita sama-sama mengenal situasi prasarana yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar, yaitu dalam acara MPLS yang sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik anak-anak, kita udah sampai di halaman sekolah. Ini adalah halaman sekolah yang biasanya kita gunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk mengadakan upacara bendera pada hari Senin atau penurunan bendera hari Sabtu atau hari-hari besar. Disinilah anak-anak akan upacara bendera. Ini adalah pelinggih Padmasana di sekolah kita. Jadi tempat persembahyangan bagi umat Hindu saat Purnamo, Tilem, Saraswati dan lain sebagainya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak akan melakukan persembahyangan bersama puja Trisandya menghadap ke Padmasana, yaitu sikap spiritual atau religius. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pelinggih penunggun karang yang melinggih ide sudah Sangyang Durga Manik. Ini adalah pelinggih yang ada di luar areal sekolah. Pelinggih itu yang melinggih Sangyang Durga Mayang. Ayo kita ikut. Kita sudah sampai di ruangan KTU atau ruangan pegawai. Apa saja yang ada di sini adalah kegiatan-kegiatan tentang kepegawaian. Salah satunya, kalian kalau mau bayar SPP, nanti ada loket pembayaran SPP melalui loket pembayaran SPP. Dan kalau kalian berurusan dengan kepegawaian, kita langsung saja masuk. Apa saja isinya? Mari. Ini adalah ruangan Bapak Kepala Sekolah. Ya, kalau kalian mau berhadapan atau menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah, inilah ruangannya nanti. Mari kita lihat. Adalah ruangan Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah. Nah, ini adalah ruangan guru. Ya, apabila kalian mau mencari guru, di sini tempatnya, di ruangan guru.
Ayo kita masuk, silakan, silakan. Di SMP PGRI 9 Denpasar juga dilengkapi dengan ruang lab komputer. Komputer yang lengkap, ruang yang luas, nyaman, memanjakan kalian untuk belajar IT di zaman era globalisasi zaman sekarang. Ruang aula yang difungsikan sebagai tempat untuk mengadakan sebuah acara seperti workshop, seminar, dan pentas seni yang sering diadakan pada saat jeda atau gebiar budaya. Di SMP PGRI 9 Denpasar juga dilengkapi dengan ruangan perpustakaan di mana kalian bisa melakukan proses literasi dengan membaca buku-buku di luar mata pelajaran, mengisi jam kosong atau mengisi jeda pembelajaran. Ini adalah ruangan BK atau sering disebut dengan bimbingan konseling. Nah, anak-anak, yang terpenting adalah apabila kita kebelet, ingin pipis, ini yang terpenting. Kalian harus tahu kamar mandinya di mana. Kamar mandi di sini ada dua, kamar mandi putra dan kamar mandi putri. Ini kamar mandi atau WC untuk laki-laki. Udah kayak hotel. Kita lihat ya, kita lihat bareng-bareng. Kita hidupin dulu lampunya, tapi jaga kebersihan. Silakan. Kamar mandi putri. Jadi kita bedakan antara putra dan putri. Apabila anak-anak merasa tidak enak badan, pusing, panas, demam, dan lain sebagainya, kalian langsung saja ke ruangan UKS. Di sekolah kita juga dilengkapi dengan ruangan UKS. Apabila kalian merasakan tubuh yang kurang fit atau kurang enak badan, kalian bisa dirawat di ruangan ini oleh guru yang berkompeten dan sudah terlatih di bidang usaha kesehatan sekolah. Baik anak-anak, mari kita ke ruang kelas kita, tempat kalian akan belajar, yaitu di ruang kelas. Bagaimana bentuk kelasnya? Biar nggak penasaran, ayo kita ke kelas. Ruang kelas yang nyaman, luas, dan dilengkapi dengan AC sehingga membuat proses pembelajaran kalian menjadi nyaman dan tenang. Itulah tadi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita yaitu DC. Nah, ini adalah ruangan lab IPA. Jadi di sini akan ada alat-alat yang berhubungan dengan IPA. Adalah alat-alat praktek untuk IPA. Di sini ada kamar-kamarnya. Ini kita lihat, ini adalah oke anak-anak, sekolah kita juga dekat dengan lapangan Lumintang. Hanya membutuhkan waktu 1 menit atau 2 menit kalian sudah sampai di sini karena jarak sekolah antara lapangan Lumintang hanya kurang lebih 15 meter sampai 20 meter. Jadi kalian akan berada di lapangan Lumintang. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anak, di sini juga dilengkapi yaitu tempat cuci tangan. Di masing-masing kelas akan ada tempat seperti ini, yaitu untuk mencuci tangan. Beras di sekolah ini atau di sekolah kita juga disiapkan, yaitu pencegahan. Ini adalah semprot. Setiap pagi kita akan semprot ruangan kelas semuanya. Terus apabila ada tamu akan ada pengecekan suhu panas, suhu badan, ya. Dia akan dicek, nah, seperti itu. Nah, ini hand sanitizer, jadi untuk tangan. Dan setiap orang yang masuk ke sekolah ini wajib menggunakan masker. Nah, itulah tadi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita yaitu DCP PGRI 9 Denpasar. Dan apabila kalian belum memahami, nanti pada saat proses pembelajaran sudah dimulai, mari kita sama-sama lihat dan kita jaga situasi yang ada. Selamat
telah bergabung di sekolah kita di SMP PGRI 9 Denpasar, dan saya akhiri dengan sama Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah. Ya, demikianlah tadi kalian sudah saksikan bersama-sama fasilitas apa saja yang tersedia di sekolah kita. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama kebersihannya dan rawat bersama sehingga kita bisa menjaganya sampai kita merasa nyaman dalam situasi pembelajaran nanti. Nah, selanjutnya adalah info kurikulum. Tetapi sebelum kita berlanjut kepada info kurikulum, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Indonesia Pusaka yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kelas kita dari rumah masing-masing. Selamat menyaksikan. Selanjutnya untuk info kurikulum, saya akan serahkan waktunya sepenuhnya kepada teman kita, Junita. Silakan Junita. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ayu Junita Sari. Ibu adalah salah satu guru IPA di SMP PGRI 9 Denpasar. Pada hari ini, Ibu akan berbincang-bincang tentang kurikulum yang digunakan di SMP PGRI 9 Denpasar dengan narasumber Bapak Waka Kurikulum yang bernama Bapak Oka Sutrisna. Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikuti Ibu. Baiklah anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu sudah bersama dengan Bapak Waka Kurikulum. Nama Bapaknya adalah I Gusti Bagus Oka Sutrisna Nugraha SPD. Di sekolah, Bapaknya biasa dipanggil dengan sebutan Mr. Oke, karena Bapaknya adalah pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Apa kabar Mister? I'm fine, and you? I'm fine too. Mungkin bisa disapa dulu anak-anak Mister. Selamat pagi anak-anak. Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Oke. Terima kasih Mister. Baik, kita langsung saja. Kita akan berbincang-bincang tentang kurikulum yang digunakan di SMP PGRI 9 Denpasar. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama, kurikulum apa yang digunakan di SMP PGRI 9 Denpasar? Baik Bu, untuk kurikulum yang sebelumnya itu menggunakan kurikulum 2013. Untuk saat ini tetap menggunakan kurikulum 2013, tapi di masa pandemi COVID-19 ini kurikulumnya diadaptasi. Jadi ada namanya kurikulum adaptasi masa pandemi COVID-19.
di mana kurikulum ini mempunyai 2 poin. Yang pertama, guru dibebaskan untuk menuntaskan KD atau kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Dan yang kedua, guru dibebaskan juga untuk membuat modul-modul sehingga nanti modul-modul ini bisa dipelajari oleh siswa di rumah dan tidak terlalu memberatkan siswa. Terima kasih Bapak. Sebelum kita beranjak lebih jauh, boleh tidak kami mengetahui sedikit tentang visi dan misi di SMP PGRI 9 Denpasar? SMP PGRI 9 Denpasar mempunyai visinya yaitu unggul dalam mutu, berdaya saing di masa depan, beriman dan bertakwa, serta berwawasan lingkungan. Unggul di sini PGRI 9 Denpasar ingin mewujudkan keunggulan dalam bidang non-akademik maupun bidang akademik. Unggul dalam seni, unggul dalam prestasi minat baca, unggul dalam bidang atau kegiatan yang mengarah ke keagamaan, dan unggul dalam kegiatan yang mengarah ke lingkungan sekitar. Baik, dan selanjutnya misinya itu melaksanakan program pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, sehingga siswa itu memiliki kesempatan untuk berkembang. Berkembang di sini yaitu berkembang dalam prestasi, berkembang prestasinya itu prestasi yang akademik maupun non akademik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, bagaimana proses pembelajaran di SMP PGRI 9 Denpasar sebelum adanya pandemi COVID-19? Proses pembelajaran sebelum adanya COVID-19. Ya. Di PGRI 9 Denpasar, guru-guru istilahnya ditekankan lah ya, untuk menggunakan teknologi untuk mengajar di kelas. Jadi jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi ini, guru SMP PGRI 9 Denpasar sudah menggunakan IT. Paling tidak, guru SMP PGRI 9 Denpasar menggunakan LCD yang dimana materinya ini menggunakan PowerPoint dan video-video yang menarik untuk siswa. Jadi tidak lagi menggunakan metode yang saya bilang old age ya, metode yang lama ya, yang konvensional. Jadi tidak ada lagi metode yang ceramah di kelas. Ya, berarti pembelajaran di SMP PGRI 9 sebelum pandemi ini memang sudah kreatif ya? Ya, sudah kreatif. Oke, sesuai dengan misi yang tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan proses pembelajaran setelah adanya pandemi COVID-19 ini, Bapak? Untuk proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, itu pertama saya akan jelaskan mata pelajarannya. Ya, mata pelajarannya tidak memungkinkan seperti yang dulu. Jadi per minggu itu mungkin cuma ada 1 kali tatap muka per mata pelajaran. Ya. Jadi SMP PGRI 9 Denpasar menyepakati penggunaan teknologi, yaitu penggunaan Google Meet, di mana Google Meet ini digunakan untuk media tatap muka per minggu itu per mata pelajaran. Nah, baik. Baik Bapak, berarti selama COVID ini pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online? Itu ya, secara daring, secara online. Ya. Nah, jika pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau online, nah sistem seperti apa yang digunakan di SMP PGRI 9 Denpasar? Sistemnya itu saya jelaskan dulu aplikasinya ya. Iya, silahkan. Jadi aplikasi yang digunakan itu salah satunya itu Google Classroom. Jadi murid-murid akan berinteraksi di sana. Kegiatan proses belajar mengajar itu semuanya menggunakan aplikasi Google Classroom. Seperti yang saya bilang tadi, tatap mukanya itu menggunakan Google Meet. Karena sangat tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung.
di sekolah. Selama fase Ya, masa jadi pandemi. sekolah kita itu menggunakan Google Meet sebagai media untuk tatap muka itu. Oke. Seandainya menggunakan Google Meet, Bapak, apa yang harus disiapkan siswa agar bisa terjadi proses tatap muka antara siswa dengan gurunya? Untuk mengaplikasikan Google Meet, hal-hal yang perlu disiapkan yaitu yang pertama ya alat komunikasinya. Ya, benar. Ya, karena ini teknologi, jadi ya harus ada alat pendukungnya, Bu. Contohnya ya bisa menggunakan HP atau laptop Ya, dan koneksi internet. ya, pasti. Ya, itu harus menggunakan koneksi Ya, internet, benar. kan? Baik, untuk selanjutnya ini Bapak. Jika masih pandemi ini berlangsung, normalnya di setiap satu semester ada kegiatan PTS dan PAS. Nah, selama pandemi ini apakah PTS dan PAS itu tetap dilaksanakan? Untuk kegiatan PTS dan PAS atau PAT ya, Iya. itu akan tetap dilaksanakan karena itu sudah menjadi program dari dinas lah ya, karena di kalender akademik juga sudah ada jadwalnya di sana. Sudah dijadwalkan. Ya, sudah dijadwalkan agar tidak jauh melempas dari jadwal tersebut. Jadi SMP PGRI 9 Denpasar tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kegiatannya itu dilakukan atau dilaksanakan secara online. Oke. Bagaimana sistemnya kira-kira Pak jika melaksanakan PTS dan PAS ini? Sistemnya menggunakan yang namanya Google Classroom dan Google Form. Google Form. Ya, Google Classroom itu untuk meng-share link-link soal yang sudah dikumpulkan. Google Form itu form yang digunakan untuk membuat soal dari guru mapel. Jadi di sini peran guru mapel, peran operator dan peran wali kelas sangat penting sekali. Jadi guru mapel membuat soal di Google Form itu, Ya. kemudian berkoordinasi dengan wali, di mana soal yang sudah selesai itu di-share atau dikirim linknya ke wali, dan wali akan berkoordinasi dengan operator. Oke. Jadi saling berkoordinasi. Ya, harus tetap itu ada koordinasi. Ya, benar. Baik, berarti sistem itu sudah berjalan dengan cukup Ya, baik. sebelumnya juga sudah dilakukan sistem yang seperti itu. Oke, baik. Nah, terkait materi pembelajaran sekarang Bapak. Nah, misalnya ilmu pengetahuan alam IPA dalam satu semester itu lumayan padat materinya. Apakah selama pandemi ini tuntutan dalam satu semester itu materinya harus tuntas atau bagaimana? Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, sekolah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi sekolah itu memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kompetensi dasar. Jadi Ibu materi guru mata pelajaran IPA, Iya. mungkin ada materi yang sangat padat sekali. Iya. Dan materi itu tidak harus dituntaskan karena kurikulum yang sekarang ini boleh atau diperbolehkan tidak menuntaskan semua KD. Jadi Kompetensi dasar. ya Ibu harus memilah-milah lagi kompetensi dasar mana yang harus dituntaskan. Mungkin di kelas 7 ada kompetensi dasar yang sudah dibahas, di kelas 8 mungkin tidak diajarkan lagi. Oke. Berarti di sini diperlukan juga peran aktif dari siswanya ya, untuk menggali lagi materi-materi yang mungkin tidak bisa dituntaskan secara penuh di sekolah seperti itu ya. Iya. Oke. Tapi tetap harus berkoordinasi dengan ya guru mata pelajaran. Mata pelajaran. Oke. Baik. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit tentang Merdeka Belajar yang dari Pak Menteri atau Mas Menteri. Apa itu sebenarnya? Merdeka Belajar itu poinnya ada 3. Yang pertama, Merdeka Belajar di mana UN tidak dilaksanakan lagi, tidak akan dilaksanakan lagi. Ya. Dan karena COVID ini, tahun ajaran yang lalu itu sudah tidak mengadakan UN lagi. Ya. Itu rencananya seharusnya tahun 2021 depan ini. Tapi Mas Menteri atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem Makarim, sudah tidak menggunakan UN di tahun ajaran yang sebelumnya.
dan ada juga mengganti USBN, yaitu dengan yang namanya asesmen kompetensi, di mana sekolah itu diberikan kewenangan untuk menilai siswa, jadi merdeka dalam menilai. Berarti diberikan kewenangan kepada sekolah masing-masing. Ya. Tidak harus menguji atau menilai dengan tes tertulis seperti yang sebelumnya. Jadi diberikan bentuk penilaian berupa portofolio atau penugasan-penugasan yang lain. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan merdeka belajar menurut Mas Menteri. Oke. Baik Bapak, selanjutnya mengenai pembagian jadwal belajar, karena pasti ada perbedaan jadwal mengajar ketika sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatur pembagian jadwal mata pelajaran untuk siswanya? Memang sangat berbeda sekali ya, jauh berbeda sekali di sebelum adanya COVID dan di masa pandemi ini jadwalnya. Ya. Kalau di jadwal yang sebelumnya itu mungkin Ibu pelajaran IPA mungkin 5 jam ya, jam pelajarannya. Seminggu itu 5 jam ya. Tapi di masa pandemi ini mungkin cuma 2 jam pelajaran. Jadi seperti itu, 2 jam pelajaran per minggu. Tapi mata pelajarannya tetap untuk semua siswa? Ya, mata pelajarannya tetap. Ada 11 mata pelajaran dan itu tidak dikurangi, tidak dilebihkan, tetap. Oke, berarti mata pelajaran tetap, hanya jamnya saja yang hanya jamnya yang saja yang berkurang karena sangat tidak memungkinkan sekali untuk full seperti yang sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk kehadiran siswa untuk absen selama daring online itu apa yang digunakan sistemnya di SMP PGRI 9 Denpasar? Kita menggunakan sistem absensi online, yaitu menggunakan Google Form. Jadi guru mata pelajaran harus menyiapkan absensi tersebut sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar, dan tetap berkoordinasi dengan wali kelas. Selalu ya. Teknisnya itu nanti wali kelas dan guru mata pelajaran yang saling berkoordinasi. Bapak udah banyak dijelaskan tadi tentang kurikulum, visi misi, kemudian Merdeka Belajar, PTS, kemudian tentang kehadiran siswa juga sudah. Nah, sekarang apa sih kira-kira kendala atau kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran daring sejauh ini? Secara garis besar aja Bu ya. Iya, secara garis besar, masalah yang sering dialami ketika daring online ini, yaitu masih ada beberapa siswa, tidak semua ya, tapi beberapa siswa yang tidak memiliki alat untuk berkomunikasi, contohnya handphone. Itu tidak bisa dipungkiri karena di lapangan memang ditemukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah akses internetnya. Jadi tidak semua siswa mempunyai keadaan sosial yang sama. Jadi ada yang kebetulan banyak memiliki, mampu lah, saya bilang mampu, ada yang tidak. Dan lagi satu itu tentang penguasaan aplikasi-aplikasi yang digunakan atau aplikasi-aplikasi pendukung yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar itu. Itu secara garis besar ya 3 poin itu. Ya, berarti sejauh ini secara umum bisa dilaksanakan, namun ada beberapa kendala yang mungkin dialami. Iya, bisa dilaksanakan, tapi ya itulah kendala-kendalanya yang kita temukan. Bagaimana cara mengatasinya kira-kira Bapak? Mengatasi yang mana? 1, 2, 3? Yang pertama, yang tidak memiliki HP. Yang tidak memiliki HP, lambat mungkin. Wali kelas itu berkoordinasi dengan guru BK. Jadi berkoordinasi dengan guru BK, mungkin guru BK nanti mengecek ke rumahnya dan tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi di sana guru BK memberikan, kalau ada tugas ya diberikan tugas di sana, kalau ada materi diberikan materi di sana. Dan kalau memungkinkan lagi, guru mata pelajarannya yang mungkin ikut ke sana untuk memberikan materi sedikit lah.
dan mengecek keadaan siswanya. Berarti di sini sekolah tidak akan membiarkan sampai siswa tidak mendapatkan pembelajaran. Ya, tidak akan dibiarkan siswa itu sampai tidak belajar. Oke, tapi tetap dengan protokol pencegahan. Ya, tapi tetap dengan protokol pencegahan COVID-19. Oke, sudah bagus sekali. Oke. Baiklah anak-anak, kita sudah banyak sekali tadi berbincang tentang kurikulum yang digunakan di SMP PGRI 9 Denpasar bersama Bapak Oka selaku Wakil Kurikulum di SMP PGRI 9 Denpasar. Baik Bapak, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Baiklah anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar dan mengajar. Jadi walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar, dan kita akan terus mengikuti teknologi itu. Mungkin itu aja pesan saya, dan lagi satu, tetap taati atau patuhi protokol kesehatan COVID-19. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah menemani saya dalam wawancara kali ini. Jadi sekian anak-anak, meskipun kalian di rumah dan kita di sekolah, kita belum bisa berjumpa, tapi tetap harus semangat belajar. Jangan lupa tetap mentaati protokol pencegahan COVID-19. Semangat belajar, sekian dari Ibu akhiri dan sampai jumpa. Demikian tadi sudah kalian simak bersama, yaitu pengenalan sarana prasarana protokol kesehatan di masa pandemi saat ini, dan info kurikulum serta pengenalan cara belajar metode portal belajar di SMP PGRI 9 Denpasar. Jadi bagaimana? Saya masih semangat ya. Silakan kalian regangkan tangan, silakan ke kamar mandi yang mau pipis ya, yang mau buang air kecil, buang air besar silakan, santai aja. Jadi yang mau minum silakan minum, yang mau makan silakan makan, karena memang acara pada hari ini adalah yang pertama pengenalan sarana prasarana dan protokol kesehatan sudah kalian simak tadi, dan yang kedua adalah info kurikulum dengan teknis dengan gayanya talkshow zaman sekarang ya. Itu adalah Pak Guru kita dan Bu Guru kita yang penuh dengan inovasi-inovasi di SMP PGRI 9 Denpasar. Intinya kalian tidak akan pernah menyesal sekolah di SMP PGRI 9 Denpasar, karena perkembangannya, disiplinnya, kebersihannya, karakternya, kalian akan dibina di sekolah kita. Jadi siap-siap untuk seneng, karena di sini ramah anak juga diutamakan. Karena di globalisasi zaman sekarang itu, apalagi metode sekolah ramah anak, di sini tempatnya di sekolah kita. Kalian bisa tanya-tanya kepada kakak kelas kalian yang sudah tamat ya, menikmati. Intinya adalah nikmat dan menikmati proses pembelajaran yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar, seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Wakil Kurikulum kita yang dengan metode talk show-nya dengan ibu yang cantik tentunya ya. Guru-guru kita di sini cantik-cantik dan ganteng-ganteng karena normal. Normal ya, kalau laki normal, perempuan normal, jadi ganteng dan cantik gitulah. Ya anak-anak, jadi sambil Pak informasikan di dalam menonton live streaming ini, kalian silakan tulis di kolom komentar, diisi nama, kelas dan lain sebagainya, perkenalan yang secara positif tentunya anak-anak ya. Di samping kalian itu di dalam grup WA akan di-share link daftar hadir, silakan daftar hadirnya di sana. Terus nanti materi-materi yang ada, sekarang tugas individu kalian, apa yang kalian simak tadi kalian rangkum menjadi satu, sarana yang kalian tonton tadi, info kurikulum, pengenalan cara belajar yang tadi kalian simak, kalian buat kesan dan pesannya. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan setelah kalian menonton video-video yang kita siapkan tadi. Kalian buat dalam bentuk literasi yang seperti kita lakukan kemarin ya. Kita buat, kita lakukan, oke? Nah itu. Nah sekarang lebih lanjut, di sini sudah hadir juga dari Wakil Kurikulum kita, ya, yang akan memberikan tambahan tentang materi-materi apa saja, karena hari ini adalah penyimakan kita tentang kurikulum. Untuk itu Bapak Ngurah Oke, atau yang sering disebut di sekolah kita itu Mr. Oke. Silakan Mr. Oke
memberikan pesan-pesan atau memberikan info-info lebih lanjut yang belum disampaikan di dalam materi yang tadi. Silakan Pak Gil. Oke. Terima kasih Pak Komang. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi bersama saya. Mungkin tadi sebelumnya saya diperkenalkan oleh Ibu Ayu Junita, itu salah satu guru kita di sini, guru IPA kita. Dan saya akan memperkenalkan diri saya sendiri secara pribadi. Baiklah, nama lengkap saya Igusti Bagus Oka Sutrisna Nugraha, dan akrabnya di sekolah saya sering dipanggil dengan Mr. Oka karena kebetulan juga saya mengajar bahasa Inggris. Baiklah, mungkin saya tambahkan sedikit. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sama-sama tahu, kita sama-sama mengalami yang namanya efek dari COVID-19 ini mungkin lebih banyak mengarah ke efek yang negatif. Tetapi anak-anak, kalau kita hanya melihat dari sisi yang negatif, tentunya itu akan menjadi beban untuk kita sendiri. Beban untuk diri kita sendiri, beban untuk anak-anak juga. Oleh karena itu, mari kita melihat juga sisi yang positif. Dan saya masih ingat satu kalimat dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, atau beliau ingin akrab disebut dengan Mas Menteri, yaitu untuk melakukan suatu perubahan itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya, mungkin saya bisa sebutkan kondisi saat ini itu bukanlah zona nyaman kita. Apakah betul? Dan dampak yang positif yang saya sebutkan tadi adalah contohnya bisa saya sebutkan, kalau tidak ada corona, kita tidak menginginkan ada corona, tapi kita bisa melihat dampak dari corona ini. Kita tidak tahu seberapa pesat teknologi itu seiring berjalannya waktu. Dalam artian, mungkin kalian sebelumnya hanya tahu yang namanya video call, tetapi ternyata ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk media tatap muka. Contohnya ada Zoom Meeting, ada Google Meet, ada juga Flipgrid, ya. Dan kalian juga tahu kalau bertatap muka itu ternyata bisa dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi. Dan kita juga mengetahui ternyata ada banyak sekali aplikasi yang offline maupun yang online yang bisa kita terapkan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Ada banyak sekali aplikasinya. Contohnya Google Classroom, ada juga Loom, ya, dan ada banyak sekali contohnya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit tentang kurikulum, ya. Mungkin sebelumnya saya sudah jelaskan bersama Ibu Junita, dan sekarang saya tambahkan sedikit tentang kurikulum adaptasi di masa pandemi COVID-19, di mana kurikulum ini itu mengadaptasi atau menyesuaikan KD atau kompetensi dasar dengan kondisi sekolah, dengan kondisi keadaan anak-anak, dengan prasarana di sekolah, dan juga dengan dukungan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua itu adalah di mana guru itu diberikan kebijakan untuk membuat modul tersendiri. Jadi tidak harus berpatokan kepada buku paket yang didapatkan di sekolah. Tujuannya apa? Agar siswa itu bisa belajar secara mandiri
tidak hanya berdasarkan buku paket itu. Jadi intinya materinya itu disederhanakan melalui modul yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Dan sedikit tentang penilaian, ya. Penilaiannya nanti tetap kita menggunakan yang namanya ada 3 aspek, ya. Aspek yang penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Mungkin penilaian sikapnya kalian bertanya, bagaimana cara menilai sikap, sedangkan kita tidak bertatap muka secara langsung, ya. Jadi penilaian sikap walaupun secara daring nanti tetap bisa kita laksanakan. Contohnya, salah satu contoh mungkin ada yang tidak pernah absen, di sana terlihat, ya, seperti apa kehadirannya. Ada yang lambat mengumpulkan tugas, bisa dilihat di sana sikapnya seperti apa. Ketika berdiskusi atau bertanya melalui grup WA atau tatap muka secara daring, di sana bisa dilihat seperti apa cara penyampaian diskusinya atau cara bertanya seperti apa. Untuk aspek pengetahuan itu diambil dari nilai ulangan harian, nilai PTS, dan nilai penilaian akhir tahun. Dan untuk penilaian keterampilan itu bisa diambil dari penilaian atau kegiatan praktek, baik itu melalui presentasi, baik secara lisan ataupun secara tulisan, tergantung mata pelajarannya, ya. Mungkin sekian untuk kurikulum. Dan saya ingin menambahkan tadi tugas dari Bapak Komang Wardano, ya, di mana Bapak Komang ini juga wakasek kesiswaan di sekolah kita, Bapak yang ganteng tadi itu, ya. Jadi saya ingin menambahkan tentang tugas yang diberikan oleh Bapaknya tadi, mungkin kalian tambahkan dengan suka atau duka kalian saat belajar daring, ya. Contoh saya berikan suka, karena saya guru, sukanya pasti ada. Suka, ya, saya bisa mengajar dari rumah, tidak harus datang ke sekolah, ya. Dukanya, ya, saya tidak bisa bertemu guru-guru yang lain, bertemu murid-murid saya semua secara langsung di kelas, tidak bisa menyapa mereka secara langsung di kelas. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, dan acara saya kembalikan kepada Bapak Komang Wardana. Terima kasih Bapak, ya. Baik, terima kasih Pak Ngurah, ya, yang sudah menyampaikan secara lugas tentang kurikulum atau info kurikulum yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Jadi bagaimana, ya, guru-guru kita, ya, sudah luar biasa sekali akan mengajak kalian semua untuk berinovasi. Jadi Pak ulang lagi, ya, Pak ulang lagi. Setelah acara ini nanti jangan sekarang dulu. Sekarang karena masih kita menyimak lagi satu materi, ya, lagi satu materi. Nanti kalian simak. Setelah itu nanti tugas mandirinya Pak ulang sampaikan aja deh, gitu, ya. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan saja dulu pengenalan cara belajar. Pengenalan cara belajar mode dan portal BDR. Jadi kalian simak videonya dan kalian amati, ya, jangan sampai kalian bingung nanti. Setelah kalian amati, dan nanti akan ada koreksi dan kalian akan buat laporannya. Selamat menyaksikan. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri, di antaranya:
Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata. Padahal, dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Dapatkan lebih banyak lagi informasi seputar pembelajaran dan informasi seputar e-learning Institut Teknologi Bandung dengan mengakses laman web pada elearning.itb.ac.id. Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur Bank Soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur Kelas Maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Ayo belajar di Rumah Belajar. Registrasi. Selamat datang dan bergabung dalam pedoman pemanfaatan di Rumah Belajar.
Iya. Baik. Baik anak-anak. Jadi itulah tadi kegiatan-kegiatan kita pada sesi yang kedua. Sudah sangat jelas sekali dibawakan tentang bagaimana metode pembelajaran, info-info tentang kurikulum. Zaman IT, zaman modern seperti saat ini, kalian jangan sampai gagap teknologi atau gaptek, ya. Karena emang semakin maju teknologi, kita semakin terpacu arus dan wajib untuk mengikutinya. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Kita akan di belakang terus, ya. Jadi kita harus maju seiring dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, jadi di sini di SMP PGRI 9 Denpasar kita akan mengajak kepada kalian semua untuk mengajar pembelajaran itu, karena pembelajaran di kelas semuanya guru-guru yang ada di SMP PGRI 9 Denpasar semua menggunakan dengan sistem IT. Ya, jadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Ngurah selaku Wakaf Kurikulum. Nah, sekarang menyikapi dengan tugas mandiri yang Pak sampaikan tadi, anak-anak, sekali lagi setelah acara ini kalian buat kesan materi yang telah dibawakan tadi, kalian buat dalam sebuah laporan, sebuah karya tulis dengan literasi. Ya, cukup membuat kesan dan pesannya tentang materi yang kita suguhkan. Dan yang kedua adalah tugas dari Pak Ngurah selaku kurikulum. Bagaimana tanggapan kalian, kesan dan pesan kalian selama kalian mengikuti pelajaran jarak jauh atau daring dari rumah ini? Karena karena kita sudah 6 bulan kurang lebih atau 4 bulanan kita kurang lebih belajar di rumah. Selama kalian di sekolah dasar, kalian juga belajar melalui daring jarak jauh dari rumah. Nah, jadi apa pendapat kalian, kesan kalian secara baik, positif dan negatif, suka dan dukanya kalian itu belajar daring dari rumah? Itu yang ingin kita minta kalian tulis dan kalian foto, kalian share di grup kelas masing-masing. Dan ingat absensinya anak-anak ya, absensinya ingat sehingga kalian itu sudah mengikuti MPLS. Nah, demikianlah rangkaian acara MPLS di pagi hari ini di session kedua. Jadi kita akan ketemu lagi besok di session ketiga. Dan perlu Pak informasikan lagi bahwa rencana daripada MPLS ini 3 hari dan kita akan menjadi perpanjang menjadi 4 hari sehingga kita tidak tergesa-gesa kesannya, ya, sehingga materi-materi yang ingin kita sampaikan nyampe benar-benar kalian bisa pahami. Jadi karena masih banyak yang perlu kita sampaikan di session berikutnya. Jadi untuk besok kita datang kembali di jam yang sama, di channel yang sama, dengan situasi yang sama, dan mudah-mudahan kita bisa bebas dari suasana atau pandemi COVID ini. Tetap jaga diri anak-anak, makanan dijaga, jangan kemana-mana kalau tidak penting, dan kalau harus penting keluar rumah tetap menggunakan masker. Sekian acara session yang kedua ini di MPLS. Dari staf panitia mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian kalian semua, dan saya selaku pengarah acara mohon diri sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah. Sampai jumpa ya besok.